Baik, untuk yang pertemuan kemarin, kita sudah sampai di bagian persamaan reaksi, reaksi kimia persamaan reaksi. Apakah masih ada yang perlu disampaikan anak-anak, perlu dijelaskan sedikit gitu terkait dengan konsep dasarnya? Karena hanya saya wakili lewat video yang pertemuan kemarin. Kalau ada silakan di bagian mana gitu yang perlu saya sampaikan ulang. Untuk konsepnya ada dua ya, ada reaksi kimia, ada persamaan reaksi. Kalau reaksi kimia adalah peristiwanya, kalau persamaan reaksi adalah penyimbulannya. Bagaimana dari peristiwa itu dibuat sebagai simbol-simbol, itu namanya persamaan reaksi. Kemudian di dalam persamaan reaksi itu ada beberapa istilah, ada koefisien, ada indeks. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Koefisien itu menunjukkan banyaknya zat, sedangkan indeks ini menyatakan banyaknya atom di dalam suatu senyawa, kan gitu ya. Dan koefisien ini berfungsi untuk menyamakan jumlah atom di sebelah reaktan dan di sebelah produk yang dikenal sebagai proses penyetaraan reaksi, gitu ya. Kemudian juga ada wujud zat yang digunakan di dalam persamaan reaksi, gas, padatan, cairan, atau larutan. Itu simbol-simbolnya. Ini juga contohnya. Kemudian di bagian akhir, anak-anak sempat saya minta untuk mengerjakan tugas. Tapi sebelumnya juga ada beberapa jenis persamaan reaksi. Ini ya, ada reaksi pembentukan, cirinya ada unsur dan unsur bergabung membentuk suatu senyawa. Itu namanya pembentukan. Terus yang kedua, ada reaksi penguraian. Kalau penguraian itu ada dua macam, bisa senyawa menjadi unsur-unsur atau senyawa menjadi senyawa dan senyawa atau senyawa dan unsur, gitu ya. Kalau ini kan senyawa jadi unsur dan unsur. Kalau ini senyawa menjadi senyawa dan unsur. Itu contoh dari reaksi penguraian. Kemudian ada pertukaran tunggal, artinya yang awalnya tidak mengikat apa-apa, mengikat sesuatu dari senyawa lain, tukar posisi maksudnya gitu. Mg bertukar posisi dengan H, berarti Mg menggantikan Cl jadinya ini gitu. Kalau pertukaran rangkap berarti bertukar pasangan. Na yang awalnya berpasangan dengan OH, sekarang bertukar posisi dengan H dan Cl. Na-nya mengikat Cl, hanya mengikat OH. Dan yang terakhir adalah reaksi pembakaran. Ini yang sering kita gunakan anak-anak. Cirinya ada senyawa berarti dengan oksigen. Kalau ada oksigen di sebelah kiri, tanda panah, itu cirinya reaksi pembakaran. Kemudian anak-anak juga saya kasih tugas ini untuk menyetarakan. Sudah dikerjakan semua? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Coba yang nomor 1. Mana yang perlu dikasih koefisien? Ini Mg-nya ada 2. Di sini kan masih 1 kan ya? Berarti ini perlu dikasih koefisien 2 gitu. Nah kemudian karena sini 2, Mg-nya jadi 2. Berarti di sini perlu dikasih koefisien 2. Ini ya. Untuk yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 bagaimana? Nah, berapa koefisien di sini, dan di sini? Agar mudah, yang punya angka ganjil kayak Cl3 ini kita genapkan. Caranya adalah dengan menambah koefisien 2. Nah gitu. Sehingga Cl-nya jadi 6. Kalau 6 di sini tinggal dikasih koefisien 3, di sini tinggal dikasih koefisien 2. Selesai. Kalau yang ini C-nya 2, berarti di sini 2. Ini hidrogennya ada 6, berarti di sini 3, gitu ya. Oksigennya di sini 4, di sini 3, berarti 7. Berarti di sini kan harusnya 3,5. 3,5 itu enggak boleh. Atau 7/2 itu enggak boleh. Nah, yang boleh bagaimana? Ini dikasih 7, ini dikasih 2, ini dikasih 2, dan enggak ada koefisien pecahan. Ini menjadi 4, yang di sini menjadi 6. Nah, ini persamaan reaksi jadi begitu. Ini 4 ya, ini bukan 42. Kalau ini bagaimana? Ini CH4, C-nya 1, berarti di sini dikali 1.
Ini hidrogennya 4, berarti ini dikali 2. Oksigennya ini ada 2, di sini ada 2, berarti 4. Ini tinggal dikali 2. Itu. Kalau yang ini gimana cara ngerjakannya? Ini PB. Bentar. Ada yang baru masuk. Ini di sini ada PB. PB-nya 1, di kanan ada 2. Berarti ini perlu dikasih koefisien 2. Terus, di sini SO4-nya ada 3. Ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah. SO4-nya ada 3. Berarti di sini perlu dikasih koefisien 3. Nah, hidrogennya jadi berapa ini? Jadi 6. Berarti di sini perlu dikasih koefisien 3. Nah, gitu cara penyetaraan. Bisa ya? Allah mudah. Itu sampai nomor 5. Kalau yang nomor 6 bagaimana? Caranya sama. Ini C-nya 3, berarti dikasih koefisien 3. Hidrogennya di sini ada berapa ini? Ada 6, berarti dikasih koefisien 3. Oksigennya di sini 3 kali 2 ada 6, di sini ada 3, berarti 9. Ini aja dibuat kali 9. Ini dikali 2. Ini jadi 6. Diubah yang ini ya, jadi 6. Yang ini juga jadi. Nah gitu cara membuat koefisien. Ini mudah yang ini. Ca1, Cl-nya 2, hidrogennya 2. Berarti tinggal dikasih koefisien 2. Selesai. Yang ini, Al-nya ada 2. Berarti 2. SO4-nya ada 3. Berarti sini dikali 3. Yang sini dikali 3. Nah, selesai. Kalau yang ini, Mg-nya 1. Di sini 1. NO3-nya di sini ada 2. Berarti sini perlu dikasih koefisien 2. Di sini juga 2. Nah, selesai. We. Kalau yang ini bagaimana? Cl-nya kan ada 2. Berarti sini tinggal dikasih 2 aja. Sini 2. Di sini 2. Lah, selesai. Cuma gitu aja untuk menyetarkan anak. Mudah ya? Masih ada banyak pertanyaan untuk bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Enggak ada? Kalau tidak ada, sekarang saya lanjutkan. Di dalam persamaan reaksi, itu kan ada zat sebelum hasil reaksi dan zat setelah reaksi. Reaktan atau produk. Dan sekarang, kita akan bisa menentukan hasil suatu reaksi jika diketahui zat yang akan direaksikan anak-anak. Nah, cara mendapatkannya itu berhubungan dengan konsep mol yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi hari ini kita akan masuk di subbagian ini yang dikenal sebagai subbagian stoikiometrinya. Nah ini ya. Mulai perhitungannya banyak, tolong kita fokus untuk belajarnya. Nah, saya pernah melakukan percobaan ini di kelas 11 anak-anak ya. Percobaannya seru, tapi harus diawasi oleh profesional. Nggak sembarangan orang boleh melakukan percobaan ini. Barangnya sederhana, mudah didapat, karena di rumah kita pun juga ada. Yang pertama apa? Cuma gula pasir. Yang kedua adalah asam sulfat. Cuma asam sulfatnya yang pekat. Boleh menggunakan air aki, tapi reaksinya lambat kalau air aki. Tapi kalau menggunakan yang pekat, ini cepat. Caranya gini anak-anak. Gula dikasih asam sulfat. Selang beberapa waktu akan terjadi perubahan begini. Menghitam, terus ini padat dan ini bergerak ini. Makin lama kan makin padat, makin banyak, makin tinggi gitu karangnya itu. Ini adalah reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi karbon dari gula. Nah, sekarang jadi pertanyaan gini. Kalau di sini saya punya 10 gram gula misalnya. Kira-kira arang yang dihasilkan ini jumlahnya berapa? Terus ini juga ada asap. Asap ini dipercaya sebagai uap air. Nah, ada berapa volume uap air yang dihasilkan jika reaksinya ini terjadi? Bisa nggak kita menghitung massa arangnya? Bisa nggak kita menghitung uap airnya jika kita tahu jumlah gula mula-mulanya? Ternyata
itu sangat mungkin untuk dilakukan dan sangat mudah. Dan cara menghitungnya itu menggunakan konsep stoikiometri. Itu ya. Sekarang kita masuk di konsep stoikiometrinya. Apa syarat untuk bisa menentukan UF dan arang? Itu ada anak-anak di bagian ini. Yaitu kita harus tahu persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksinya saat gula kena asam sulfat, yaitu karbonnya yang lepas. Yang berwarna hitam ini adalah karbon. Yang ini adalah uap air. Berapa karbon yang dihasilkan? Tergantung ini, kita setarakan dulu. Ini kan 12. Berarti ada 12 karbon. H2O-nya berapa kira-kira? Ini hidrogennya 22, oksigennya 11. Berarti ada 11 air. Jadi, perbandingan koefisiennya itu. Ini 1, ini 12, ini 11. Nah, untuk apa perbandingan koefisien itu? Ternyata digunakan di sini. Nah, bisa digunakan untuk menentukan masanya, juga bisa digunakan untuk menentukan volume hasil reaksinya. Berhubungan dengan koefisien ini. Begitu. Nah, ini yang paling penting ya untuk bagian subbab ini, yaitu hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Konsep dasarnya ini, tolong diingat-ingat sampai kapanpun, kalau anak-anak belajar kimia, pasti menggunakan konsep ini. Cuma satu konsepnya, yaitu perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Nah, baru pada bagian ini anak-anak, kita tahu hubungan antara konsep mol dengan persamaan reaksi. Di bagian mana hubungannya? Yaitu perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Kalau di contoh reaksi yang tadi ya, yang sempat kita bahas tadi, ini kan taunya ini. Saat sukrosa didekomposisi, persamaannya begini, koefisiennya 12, di sini 11. Kita tahu perbandingan koefisien. Berapa? Ini 1, ini 12, ini 11. Itu perbandingan koefisiennya. Nah, terus ada konsep ini. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, berarti kita juga bisa mendapatkan perbandingan molnya. Berapa? Ya ini 1, perbandingan molnya ya. Ini 12, ini 11. Artinya, kalau kita menggunakan 1 mol sukrosa ini, akan dihasilkan 12 mol karbon dan 11 mol air. Kalau kita menggunakan 2 mol sukrosa, berarti menghasilkan 24 mol karbon dan 22 mol air. Jadi perbandingan tetap 1, 12, dan 11. Itu ya, yang harus anak ketahui. Konsepnya di situ. Lah, sebagai contoh perhitungannya ini anak-anak. Kita sudah mulai belajar menghitung ya. Misalnya, sebanyak 3,42 gram sukrosa kayak tadi ditetesi dengan asam sulfat pekat. Jika diketahui ARC adalah 12, hidrogen 1 dan oksigen 16, tentukan. Yang pertama, mol sukrosa. Jadi sekarang kalau ada satu pertanyaan, satu stimulus soal, itu pertanyaan yang dimunculkan bisa lebih dari 1. Ini bisa 4 ditanyakan. Apa aja? Ada mol sukrosa, terus perbandingan mol zat masing-masing, massa karbon yang dihasilkan, dan volume gas pada STP. Gimana cara jawabnya? Langkah pertama ini. Kita harus tahu perbandingan koefisiennya kayak tadi. Persis ya, perbandingan koefisiennya. 1, 12, 11. Kita juga sudah tahu ada perbandingan ini. Perbandingan mol, 1, banding 12, banding 11, sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, setelah itu, ini kan ada massa sukrosa. Karena ada massanya, kita bisa mencari molnya sukrosa. Nah, bagaimana cara mencari mol sukrosa? Kita gunakan persamaan yang kemarin, yaitu massa dibagi dengan MR sukrosa.
masanya 3,42, lah MR-nya berapa? Kita cari MR-nya pakai ini, MR-nya sukrosa. C-nya ada 12, berarti 12 kali 12, karena satu atom karbon masanya 12. Hidrogennya masanya 1, jumlah hidrogennya 22, berarti 1 dikali 22. Ditambah lagi dengan 16, ini masanya oksigen, yang jumlahnya ada 11, berarti 16 kali 11. Kalau ini dijumlah, ketemunya adalah 342. Sehingga molnya dapat. Nah itu. Masanya 3,42, MR-nya 342. Artinya molnya adalah 0,01 mol. Nah, kalau molnya dapat, berarti kita masukkan ke sini. Yuk, ini molnya sekian, 0,01 mol. Saat koefisiennya 1. Nah, kalau koefisiennya 12 bagaimana? Kan perbandingannya 1:12. Berarti ini adalah 12 kalinya ini. Tolong dipahami ini ya. Miliknya C adalah 12 kali miliknya sukrosa. Karena perbandingannya 1:12. Bagaimana dengan air? Kalau air koefisiennya 11, ya otomatis 11 kalinya miliknya sukrosa. Ini perbandingannya sama. Nah, apa fungsinya mencari perbandingan mol? Fungsinya adalah untuk menjawab yang ini. C dan D itu. Berapa masanya karbon, berapa masanya air. Masanya karbon misalnya. Langsung ketemu kan ya? Untuk menghitung massa, kita tinggal menggunakan mol dikali AR, karena ini berupa unsur. Kalau senyawa menggunakan MR. Molnya 0,12, AR-nya karbon itu adalah 12, sehingga ketemunya 1,44. Satuannya apa? Gram, karena dia berupa massa. Jadi massa yang dihasilkan 1,44 gram. Nah sekarang, berapa volume gas air pada STP? Air itu kan ini sebagai hasil ya. Wujudnya gas, berarti bisa menghasilkan volume. Berapa volumenya? Nah ini. Kalau kondisinya STP, berarti tinggal menggunakan mol dikali volume molarnya. Molnya 0,11, volume molarnya 22,4. Kalau dihitung ketemunya ini, 2,464. Satuannya apa? Karena volume, satuannya adalah liter. Gitu. Nah, itu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, silakan. Mister tadi 22,4-nya dari mana, Mister? Ini dari volume molar saat kita kondisi STP, waktu belajar konsep mol kemarin, Mas. Waktu belajar konsep mol, semua gas, jika kondisinya STP, volumenya adalah 22,4. Nah, itu yang kita gunakan sebagai volume molar. Ada pertanyaan lagi, silahkan, karena ini sudah mulai meninggi konsep kimianya. Sudah ada pertanyaan atau belum? Alhamdulillah, bisa dipahami ya. Kalau perlu di screenshot, silakan screenshot. Untuk bagian ini, tahap-tahapnya kayak tadi. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Ini contoh yang kedua. Sebanyak 2,4 gram magnesium direaksikan dengan asam klorida HCl berlebih untuk menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pertanyaannya adalah, hitunglah volume gas hidrogen yang terbentuk jika diukur pada suhu 0 derajat dan 1 atmosfer. Ini nama lain dari apa? 0 derajat 1 atmosfer ini. Nama lain dari STP, Standard Temperature and Pressure. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya, Nana? Cara jawabnya sama. Langkah pertama harus kita cari persamaan reaksi setaranya, perbandingan koefisiennya, dan perbandingan molnya. Mg ini, asam klorida itu ini, magnesium klorida itu ini, hidrogen itu ini.
Mg, Mg. Cl-nya di sini kan ada 2 ya. Berarti kalau sini perlu 2 karena hidrogennya juga ada 2. Nah, bagaimana cara menuliskan simbol-simbol ini? Itu konsepnya ada di kelas 10 waktu kita belajar tata nama juga digunakan. Jadi mulai dari kelas 10 semester 1 dan semester 2 digunakan semua konsepnya. Terutama dalam memberi tata nama. Nah, perbandingan koefisiennya berarti ini 1 banding 2 banding 1 banding 1. Ini kan ya angka-angka di depan senyawanya. Berarti perbandingan molnya juga sama. Ini 1, ini 2, ini 1, ini juga 1. Siapa yang bisa dicari molnya? Dan apa yang dicari molnya untuk soal ini? Jadi kita lihat apa yang diketahui, variabel yang diketahui di atas. Ternyata ada massa zat. Siapa? Mg. Berarti yang bisa kita cari adalah molnya Mg. Kita hitung dulu. Molnya Mg itu massa dibagi dengan AR. Ini bukan MR ya, AR. AR-nya nggak tak tuliskan, saya lupa. Tapi untuk AR-nya Mg itu besarnya adalah 24. Sehingga molnya Mg didapatkan dari massanya 2,4, AR-nya 24. Ketemunya adalah 0,1 mol. Itu untuk molnya Mg dulu. Berarti di sini kita dapat molnya 0,1 mol. Kalau di sini berapa? 0,2. Di sini 0,1. Di sini 0,1. Kenapa yang ini nggak saya tulis? Karena tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah di bagian hidrogen. Karena kita diminta menghitung volume gas hidrogen. Yang ini nggak diminta, ini juga tidak diminta. Karena mol hidrogen sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung volumenya. Kondisinya apa tadi? STP. Dapatnya dari 0 derajat dan 1 atmosfer. Sehingga volumenya hidrogen bisa dihitung. Mol dikali dengan volume molar. Molnya ini, volume molarnya yang tadi 22,4, sehingga dihasilkan volume gasnya adalah 2,24 liter. Begitu cara jawabnya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Boleh di screenshot kalau nggak ada pertanyaan. Biar kalau pas ngerjakan soal, anak-anak sudah paham. Nggak ada? Alhamdulillah, kalau nggak ada. Berarti anak-anak boleh langsung menuju latihan. Silakan di screenshot anak-anak untuk latihannya. Karena ini yang harus dikerjakan anak-anak nanti. Silakan di screenshot, dikerjakan di kertas, terus diupload di Google Classroom untuk latihan soal ini. Ini nomor 1 ya. Yang nomor 1 sudah. Cara jawabnya sama kok. Udah? Ini yang nomor 2. Insya Allah mudah. Ini yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Silakan screenshot. Sudah? Ini yang nomor 4. Jadi ada 4 soal, insya Allah yang anak-anak coba kerjakan hari ini. Nah, itu 4 soal. Terus minta tolong untuk yang nomor 1, ini kan belum ada persamaan reaksinya. Jadi anak-anak harus belajar membuat persamaan reaksi saat mencampurkan aluminium dengan asam klorida. Gitu ya. Dibuat persamaan reaksinya dulu, disetarakan dulu, baru kita bisa menjawab yang 4 pertanyaan ini.
Masanya yang diketahui aluminium. Berarti cara menjawabnya mirip yang contoh ini. Mirip yang ini untuk cara menjawabnya. Untuk nomor 2, soalnya dibalik yang diketahui anak-anaknya. Kalau sebelumnya kan di depan yang diketahui, zat-zat yang direaktan. Untuk yang nomor 2 dibalik. Yang diketahui adalah di produknya. Siapa? Yaitu volume gas CO2. Berarti yang bisa dicari molnya terlebih dahulu adalah mol CO2. Mol CO2-nya ketemu, gunakan perbandingan mol, sehingga ketemu molnya CaCO3. Kalau molnya sudah ketemu, yang ini kan bisa dicari masanya. Tuh. Jadi bergeraknya dari belakang. Kalau tadi kan dari depan ya, ini dari belakang. Cari mol CO2-nya dulu, baru kita bisa mencari molnya CaCO3. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, disuruh menghitung jumlah molekul oksigen. Kalau jumlah molekul oksigen itu apa, anak-anak? Berarti menggunakan mol dikali bilangan Avogadro. Karena yang ditanyakan tidak harus massa, tidak harus volume. Bisa juga jumlah partikelnya, bisa juga molaritasnya, yaitu menggunakan konsep mol yang kemarin kita pelajari itu. Mol kan ada 4 hubungannya. Ya, terserah yang buat soal. Yang bagian mana yang diminta dihubungkan dengan molnya. Kalau yang ini disuruh menentukan jumlah molekulnya. Dari mana? Dari metana. Metana itu ini. Berarti cari molnya dulu, metana. Kalau mol metanya sudah ketemu, cari molnya oksigen, baru dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tetapi persamaan reaksinya ini belum setara. Anak-anak harus menyamakan dulu, menyetarakan dulu. Itu ya. Jadi tahapnya, setarakan dulu, cari mol CH4, cari molnya oksigen, baru kali dengan bilangan Avogadro. Itu yang nomor 3. Tahapnya begitu. Yang keempat, nah ini luar biasa soal yang keempat. Sebanyak X gram logam magnesium direaksikan dengan 100 ml HCl 0,1 m. Ini yang bisa dicari molnya, HCl-nya. Tetapi menggunakan konsep larutan, volume dan molaritas. Cari molnya, anak-anak ya. Mol menggunakan volume dan molaritas. Molnya HCl ketemu, cari molnya Mg. Baru kita bisa mencari masanya Mg atau nilai X-nya. Itu prosedur cara berpikir jawab soal nomor 4. Sudah penjelasannya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti insya Allah pertemuannya cukup. Sambil saya cek lagi ya yang absennya tadi belum.